Halo teman-teman, tiba saatnya di bagian untuk melihat komentar-komentar para netizen ya, netizen 0 plus 62 ini teman-teman ya. Anda semua yang berkomentar silakan saja di semua YouTube kita ya, karena kita adalah negara demokrasi. Gua tidak akan menghapus konten ataupun komen siapapun ya, baik itu positif ataupun negatif tidak akan gua hapus. Ada komentar baru nih dari Bapak Rido Abud. Wah, aturan yang buat siapa yang langgar, siapa yang adili siapa. Sekalian saja penjaranya masukin ke Dirjen Pajak ya. Ini mengenai Dirjen Pajak ya. Jadi aturan siapa yang bikin, dia juga yang langgar ya. Keren, biar nggak semena-mena si petugas pajak ya. Ini mengenai nota dinas IWPI ya. Kemudian pajak itu pasalnya banyak, cara menghitungnya juga banyak ya. Yang menyeramkan dari usaha apapun adalah pungli dan pajak ya. Memang ngeri teman-teman ya, ngeri, ngeri. Kita replay. Kemudian, wah kakak, formalnya batal, kacau sekali ya. Ini mengenai kasus pajak Boyolali bisa lolos bayar nol. Oke, memang formalnya ada yang cacat ya dari KPP itu. Kalau Pak Pramono mau upaya hukum itu bisa menang dia. Bapak Jalan Hidup Terbaik Pertamax. Bapak Ishak, itu kan dicatat sebagai piutang, ya belum ada pajaknya ya. Ini mengenai nasib rakyat jelata. Itu mengenai postingan ada orang lapor piutang kemudian disuruh kena pajak ya oleh petugas pajak kalau nggak salah. Kemudian pemerintah melebihi lintah darat. Waduh, kita buka usaha pakai modal sendiri dengan resiko kalau rugi nggak akan merugikan pemerintah. Malah pemerintah tinggal enak aja, ambil saham kosong tanpa keluar modal, ambil 12%. Ini preman berdasi ya. Jadi PPN 12%, kemudian PPh 22%, itu memang sudah bagian dari pemerintah ya. Itu bagi Pak Jimmy ini dianggap sebagai saham kosong. Ya sudah nasib lah ya, sudah nasib. Tapi anyway, itulah pajak ya. Kalau nggak ada pajak ya susah juga, negara nggak bisa maju ya. Sangat adil versi petugas pajak ya mengenai tadi itu. Oke. Kemudian itulah sebabnya kenapa dalam ajaran Islam pajak itu haram. Semoga pegawai pajak yang mau meninggoy bisa cerita bagaimana rasanya diazab sebelum sampai sesudah meninggoy. Amin. Oke. Gue tidak paham ya kalau mengenai agama ya. Gue kok merasa sekarang pajak seperti menjadi ajang untuk memperkaya para oknum pejabat serabat serobot sana sini ya, seperti perampok berseragam. Memang seperti itu ya, karena sudah seperti salesman ya, salesman. Kalau lu dapat omset sekian, bonus lu sekian. Kalau lu nggak dapat omset, nanti nggak dapat bonus. Kalau malah nggak capai omset, malah nanti ditegor atau dipindahkan ke Papua gitu ya, jadi repot ya. Jadi seperti salesman, udah sumut sama yang ngasih lu hidup belum? Apa itu? Biarin aja nanti di akhirat mereka pemimpin zolim akan disiksa dengan siksaan yang amat perih. Ya, begitulah ya, netizen marah-marah sampai ke akhirat dibawa-bawa ya. Bapak Hari, apakah oknum tersebut bisa dikasuskan pidana karena membuat asumsi mereka sendiri tanpa dasar yang jelas? Nah, ini belum ada yang coba ya, belum ada yang coba. Silahkan, siapa yang mau coba lapor polisi. Nanti ya, tunggu gua sudah sarjana, sarjana hukum ya. Bapak Nurfauzi mengandalkan pajak untuk pembiayaan negara. Itu tanda lemah dan tidak bisa mengelola aset yang dimiliki. Kezoliman tidak ada berkah. Ini orang pada marah-marah ini ya sama negara ya. Kalau dapat, kita pemberian uang cuma-cuma dari teman. Penerimaan uang harus bayar pajak enggak kok? Berapa tarifnya? Oke, jawabannya adalah hadiah adalah objek pajak ya. Pakai tarif PPh orang pribadi progresif. Nah, yang 5%, 15%, 25, 30, 35% itu loh. Ya. Dan tidak ada pilihan, teman-teman ya. Menurut gua sih sudah lu dapat gratis ya sudahlah, bagi-bagi negara lah sebagian berapa persen lah gitu lah ya, teman-teman ya. Kemudian Pak Arus Rod, berarti setor 25% aja sebagai atas harga hadiah ya kok. Iya ya, hadiah 25%. Untuk fee marketing kepada personil Purs customer gimana kok? Apakah diperlakukan hal yang sama fee marketing kepada personil customer? Setuju ya, setuju. Perlakukan sebagai hadiah itu PPh final 25% atau sebagai komisi itu bisa PPh 21 yang 2,5%.
tapi tidak final ya. Tidak final artinya nanti akan dihitung kembali di SPTOP-nya dia, gitu ya. Kalau lebih aman ya final, kalau nggak mau ya sudah non final, potong lebih murah sekarang, tetapi nanti ketika sudah dihitung di SPT pribadi bisa aja kena pajak lagi ya. Bapak Caki Badak. Para artis sempat viral gara-gara pajak memeras mereka. Ada Inul Daratista, ada Mak Soimah, ada Soleh Solihun ya. Kalau artis mah gampang ya, gampang nanti dibantu oleh kantor pusat ya. Langsung beres, Bos. Artis mah nggak usah khawatir ya. Lu viralkan dikit aja langsung dibantu ya. Bapak Caki Bada lagi, aneh banget negeri Konoha ini ya. Pajak meresahkan rakyat, pajak jadi alat memalak rakyat. Allah Karim, oke, memang aneh. Semoga berhasil perjuangan Anda ya. Semoga ini mengenai apa nih? Lapor Mas Wapres ya, itu sudah kita buang ke laut, teman-teman ya, omong kosong itu ya. Bapak Gama Gamala yang bikin aturan mereka, yang utang mereka, yang bangun sana sini mereka juga, yang menikmati mereka, yang bikin kebijakan macam-macam mereka, yang arogansi mereka, yang menanggung resiko kita rakyat kecil ya. Nasib ya, memang sudah nasib, nasib. Kemudian saya pernah diperiksa di awal 2,5 M. Diperiksa, diminta awal 2,5 M dengan dasar data dari sistem saya yang sudah diolah dan diedit oleh mereka. Memang gila itu oknum ya. Sudah malas ngembangkan usaha ya, biar pemerintah aja cari investor dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia buat ciptakan lapangan kerja. Ya, kasihan ya. Nasib, nasib, nasib ya. Diminta 2,5 M. Mateng, mateng ini oknum ya. Ingat penjajah Belanda. Belanda maksudnya. Rentenir bernaung. Oke. Oke guys, 12% PPN ya. Plus wajib asuransi kendaraan, plus BPJS, plus pajak lain, plus tapera. Hahaha. Mari kita jogetin aja ya. Oke, kita jogetin aja guys ya. Tukang cilok pakai pembukuan agak lain ya. Ibu kita di rumah malakin anak plus mau menjarain anak, ganti aja ini orang ya. Ini mengenai Sri Mulyani ya. Masa orang tukang cilok suruh pembukuan ya? Memang memang nasib kita mau gimana lagi ya? Tolong menolong dalam kejahatan. Polisi, DJP, kehakiman, kejaksaan, KPU, Bawaslu, adili Joko Widodo. Loh kok Jokowi yang salah? Maju Pak Purnomo. Siapa itu Pak Purnomo? Kayaknya Bro Ron pernah bicara masalah yang hampir sama ya. Aduh, yang waskita bukan. Oke. Ini mengenai apa nih? Mengenai nasib rakyat jelata ya. Sejujurnya rakyat itu mau bayar pajak. Sayangnya banyak rakyat yang tidak paham dengan hitungan pajaknya. Seharusnya petugas pajak mengedukasi perihal pajak kepada rakyat. Selain itu harus ada reward kepada pembayar pajak atau insentif ya. Eh, Gimana cara gua komentarnya ya? Petugas pajak tidak punya kewajiban untuk edukasi ya. Masyarakat dianggap sudah paham aturan hukum. Begitulah kata seorang oknum pajak di negeri Konoha kepada saya ya. Ibu ini juga 50 juta ini apa ya? YouTube ya. Tadi mengenai YouTube ini ya. Oke ya, yang 500 juta juga sudah gue bikin videonya ya. Kasihan ya, ibu-ibu coba bayar 500 juta, gila itu bayar satu Pajero itu ya. Emang Prabowo bayar pajak? Nah, jangan dikomentar ya, jangan kita komentarin. Oke. Negara penjajah rakyatnya dengan menaikkan pajak usaha masyarakat kecil, menengah dan memerdekakan para koruptor dengan kebijakan pengampunan pajak. Waduh, waduh ya. Kemudian Mulyani dan Mulyono, ya memang mirip ya Mulyani Mulyono ya. Kemudian bantu up mau usaha, saya pikir panjang-panjang ya, ya begitulah. Hanya jadi sapi perahan ya sudah nasib ya. Bapak Willy Bordus, kalau memang pemerintah mengetahui semua data perpajakan WP, kenapa enggak pemerintah saja yang membuat SPT dan menagih ke semua WP? Toh, data pemerintah katanya lengkap dan bisa tahu jika ada yang kurang dilaporkan. Dengan demikian, jika pemerintah salah tagih, menagih yang bukan sebenarnya, Kemenkeu bisa dipidana, kecuali Kemenkeu memperbaiki sebelum tuntutan diajukan wajib pajak. Di saat info data sudah secanggih sekarang, self-assessment pajak sudah tidak tepat. WP jadi bulan-bulanan karena ketidakpahaman aturan perpanjangan DJP seperti serigala yang menunggu WP yang awam salah lapor. Ini kata-kata yang tepat banget teman-teman ya, betul banget ini teman-teman ya.
Sudah saatnya self-assessment diganti menjadi official assessment. Jadi pemerintah bertugas menghitung dan memungut pajak masyarakat. Nggak mungkin ya, pemerintah mana mau ya ngitungin kita ya. Dia maunya kita hitung sendiri, kalau dia temukan kesalahan, kita yang dihantam ya, tugas dia mengaudit. Jika DJP salah hitung, masyarakat bisa mengajukan perubahan. Jika kesalahan DJP terlihat disengaja atau mengada-ngada, maka DJP bisa dikenakan sanksi, bunga, denda, dan penjara ya. Ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Mimpi yang sempurna di siang hari ya. Mimpi ya, mimpi ya. Ada yang jawab, mana mau mereka ya. Memang nggak mau teman-teman ya. Seperti zaman penjajahan, ya sudah nasib ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu untuk, komentar netizen dan kita akan sambung lagi di video-video lainnya ya. Untuk komentar-komentar Anda silakan disampaikan di semua video kita. Sampai jumpa, semoga terbantu.